kita melihat, kalau misalnya malam ini Bapak Ibu ya, udah capek, mau istirahat, tidur di tempat tidur, terus kita rasa, kita raba-raba, kan tidur enaknya suasana gelap ya, atau remang-remang begitu, supaya mata juga bisa istirahat, lalu bisa tidur pulas. Lain kalau Bapak Ibu yang tidurnya mau terang ya, terserah itu ya. Jadi ketika kita coba, tempat tidurnya kok agak ngeres gitu ya, maksudnya ada kayak butir-butiran pasir sedikit begitu, lalu kita bersihkan. Di dalam suasana yang gelap atau remang-remang, kita nggak akan lihat kotoran itu. Tapi kita udah rasa, oh iya, udah rada halus licin, enak tidurnya. Lalu kita tidur. Kemudian kebesokan hari, kalau kita mau rapikan tempat tidur, ada sinar matahari yang masuk. Kita akan lihat, ketika kita pakai sapu atau pakai lidi yang dari aren atau apapun begitu ya, ketika kita bersihin atau kita tepuk saja tangan kita di tempat tidur, begitu. Kita akan lihat debu berterbangan. Padahal sebelumnya sudah kita bersihkan dan kita rasa sudah bersih. Tetapi ternyata setelah ada terang yang besar, kelihatan tuh kotoran-kotorannya. Oleh karena itu, kita bisa akan disadarkan diri kita sesungguhnya ketika kita dekat dengan Kristus Sang Terang. Kita berada di dalam Kristus, di dalam terang, kita akan semakin sadar diri. Keberadaan diri kita yang sangat kotor, yang najis, yang penuh dengan dosa. Semakin dekat dengan Tuhan, pasti dan seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak layak, tidak pantas. Kalau sampai kita merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kita menjadi sombong, menjadi layak, nah itu satu kontras ya, berarti ada yang salah tuh. Karena pasti terang itu menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu tidak heran, Paulus, seorang yang dekat dengan Tuhan, bahkan menulis surat-suratnya yang dikanonkan menjadi bagian di dalam Alkitab kita. Ya, ada banyak surat yang ditulis oleh Paulus dan masuk di dalam Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Paulus mengakui di dalam 1 Timotius 1 ya, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Itu bukan satu kata-kata klise yang sok rohani begitu. Tetapi sesungguhnya itulah yang Allah Roh Kudus singkapkan bagi setiap kita ketika kita dekat dengan terang, kita merasa tidak pantas, tidak layak. Dosa-dosa kita, kejahatan kita disingkapkan dan terbuka di situ. Lalu Paulus juga mengakui di dalam 1 Korintus 15, di antara semua rasul, akulah yang paling hina. Ya, baik karena dia yang awalnya melawan kekristenan atau bahkan menganiaya umat Tuhan, tetapi di balik semuanya itu juga dia sadar bahwa di antara semua rasul aku yang paling hina. Bapak Ibu, sadarkah kita ketika kita berada di dalam terang? Apakah kita menyadari bahwa diri kita begitu najis, hina, berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan? Kita meminta Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia memberikan penebusan, menyucikan kita, menguduskan kita. Dan kita yang lemah, kita terus dikuatkan. Yang kedua, terang itu memimpin manusia untuk mengerti jalan, mengerti kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kristus, Sang terang itu, kita akan melihat dengan jelas jalan, arah, dan tujuan yang benar untuk kembali kepada Bapa. Kita akan dibukakan untuk tahu apa yang benar-benar benar. Benar yang hakiki. Bukan benar yang sekedar, saya rasa benar, kamu benar, saya benar, kayaknya benar gitu ya. Tetapi ini benar yang benar-benar benar. Itulah yang Tuhan
tunjukkan karena dia adalah kebenaran dan terang itu menyingkapkan itu. Sehingga kita berjalan di dalam terang, di dalam Kristus, kita melihat jalan, arah, dan tujuan yang benar. Kembali lagi tadi, para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, kenapa banyak baca kitab mereka, kitab suci mereka, tetapi kok tidak menemukan jalan, arah, dan tujuan yang benar? Karena ternyata mereka menolak terang. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mereka betul-betul menolak habis-habisan. Dari peristiwa kelahirannya, dari semua pelayanannya, dari bahkan segala mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, akhirnya mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Satu hal yang ironis sekali itu yang terjadi ya. Semakin ceritanya itu mengenal firman Tuhan, mereka merasa mengenal Allah. Bagi mereka Allah Yahweh, tetapi ternyata mereka justru di dalam kebenaran yang mereka anggap benar, tetapi ternyata itu salah. Kesalahan yang besar. Hikmat yang mereka punya itu adalah hikmat yang palsu. Mereka memiliki jalan, arah, dan tujuan yang menyimpang. Oleh karena itu seringkali Tuhan Yesus mengecam mereka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam. Karena memang hidup mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mereka mengenal Allah yang mereka anggap benar, tetapi ternyata salah. Karena Tuhan Yesus ada di hadapan mereka, Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi mereka menolaknya. Yang berikutnya adalah terang menuntun manusia kepada tujuan asali, tujuan yang awal, yang mula-mula. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk memuliakan Allah, memuliakan Bapa. Seperti tadi yang kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita melihat ini 3 hal. Terang yang membawa kita, akhirnya kita menyadari diri siapa kita, menyingkapkan keberadaan kita yang kotor, berdosa, dan tidak layak. Bersyukur ada Kristus Yesus yang datang untuk menyucikan, menguduskan, membenarkan kita, dan menyingkapkan melalui terangnya itu, untuk kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian memimpin kita, manusia, untuk mengerti jalan, kebenaran, dan hidup, untuk melihat jalan, arah, dan tujuan yang benar, kembali kepada Bapa. Dan hidup kita dituntun kepada tujuan yang mula-mula, memuliakan Bapa. Kembali kepada ayat yang kita baca, di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15, kita melihat dari ayat 14, kamu adalah terang dunia. Terang dan gelap itu sangat berbeda. Anak-anak terang itu memiliki hidup yang berbeda, dan perbedaannya itu sangat nyata, sangat jelas. Jadi kita bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Bagaimana hidup anak-anak terang yang dipimpin, yang dituntun oleh Roh. Berbeda dengan anak-anak yang dituntun atau hidup di dalam kedagingan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di dalam Galatia pasal yang kelima. Kemudian kita melihat ya, meskipun kita sebagai anak-anak terang kelihatan sama dengan anak-anak gelap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita yang di dalam kondisi sudah disucikan. Tetapi kita masih hidup di dalam darah dan daging yang masih bisa berdosa. Nah, ketika kita melakukan dosa, sama, pasti orang dunia pun, orang yang di dalam kegelapan pun hidup di dalam dosa. Apa yang membedakan? Yang membedakan sangat jelas adalah anak-anak kegelapan, ya, orang yang belum di dalam terang, belum di dalam Kristus, melakukan dosa, mungkin hati nuraninya awalnya masih, aduh, dosa ya, aduh, kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Tetapi kemudian dia menikmati masa bodoh. Kemudian dia
Bahkan ada yang berbangga. Sepupu saya sudah punya cucu. Padahal usia selisih cuma berapa hari begitu ya. Dia sudah lebih dulu nikah, bahkan sudah pernikahan yang kedua, sudah punya cucu, begitu anaknya sudah menikah dan punya anak begitu. Kemudian dia merasa bangga bahwa dia bisa menikah 2 kali, bahkan dia punya hutang banyak. Kemudian dia bangga, di tempat sini, di daerah sini, mana ada orang yang bisa hutang sebanyak saya. Satu hal yang salah, satu hal yang tidak benar, tidak pantas, tapi dibanggakan. Bagaimana kita anak-anak terang ketika kita yang masih lemah ini masih suka jatuh di dalam dosa? Allah Roh Kudus memberikan kepekaan untuk kita gelisah, mengerti, ini salah. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tidak senang. Tuhan kecewa dan Tuhan bisa marah. Bukan karena mau dihukum terus kita terus bertobat ya, tetapi karena memang seharusnya saya sebagai anak terang, saya hidup di dalam terang, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jadi ada kegelisahan yang membawa kita kepada penyesalan dan pertobatan. Kalau kita bisa lihat perbedaan yang jelas adalah antara Petrus dengan Yudas Iskariot. Petrus betul-betul menyangkal 3 kali. Itu satu dosa di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus ada di dalam satu catatan Injil, menengok kepada Petrus, kemudian Petrus menundukkan terus sedih banget, nangis begitu ya. Menyesal, betul-betul nyesal. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus kemudian betul-betul bertobat, kembali kepada Tuhan, lalu kemudian diutus oleh Tuhan Yesus, kemudian dipakai menjadi rasul yang menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan firman secara berani, dan bahkan rela mati disalib, dan menurut catatan disalib terbalik. Sedangkan Yudas Iskariot setelah tahu bahwa setelah dia menjual Yesus, Tuhan Yesus itu bukannya melepaskan diri, Tuhan Yesus sanggup dan bisa lepas dari itu semua, tetapi Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya. Memang itu tujuan, yaitu menggenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Melihat hal itu, tahu hal itu, Yudas Iskariot menyesal luar biasa. Tetapi penyesalannya tidak membawa dia kepada pertobatan. Dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus, tetapi dia menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kegelapannya, dengan kebenarannya sendiri, dengan hikmatnya yang palsu, yang akhirnya dia bunuh diri. Jadi kita melihat di sini bagaimana terang dan gelap itu sangat berbeda. Nyatakan hidup kita, hidup sebagai anak-anak terang.